Halo anak-anak, hari ini kita belajar tentang bilangan. Nah, di kelas 2 kalian juga sudah pasti pernah belajar tentang bilangan. Di kelas 3 sekarang kita akan belajar bilangan sudah sampai di ribuan. Yang pertama tentang nama bilangan. Nah, seperti contoh 1252, nama bilangannya dibaca 1252. Berikutnya, selain nama bilangan, dibalik sekarang lambang bilangan. Nah, sekarang soalnya ada lambang bilangan. Lambang bilangan dari 7.340. Nah, ini dibaca 7.340. Berikutnya tentang bilangan genap dan ganjil. Bilangan genap dan ganjil. Cara mengetahui jika bilangan itu genap atau ganjil. Yang pertama genap jika angka yang ada di belakangnya itu 0, kemudian ada 2, 4, 6, dan 8. Bilangan ganjil jika angka tersebut di belakangnya atau sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, contoh angka 46. 46 ini adalah bilangan. Angka 6-nya kita lihat di belakang. Ya, 6 itu ada di bilangan genap. Jadi jawabannya genap. Nah, itu cara untuk mengetahui bilangan itu genap atau ganjil. Kita lihat angka yang ada paling belakang atau satuannya. 17 adalah bilangan ganjil. Nah, berikutnya contoh ribuan. 8.900. Nah, angka 0 yang paling belakang itu dilihat. 0 itu masuk di genap. Jadi 8.900 itu ada di termasuk bilangan genap. Berikutnya contohnya 7.361. Nah, lihat angka paling belakang lagi. Yang satu itu adalah termasuk di bilangan ganjil. Kalian bisa mencatat itu bilangan genap. Bilangan ganjilnya 0, 2, 4, 6, 8 itu termasuk genap. Ganjil juga seperti itu. Nah, nanti Pak Guru ada soal bilangan genap ganjil, kalian bisa menjawabnya. Berikutnya kita belajar tentang mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan ada dua biasanya, dari besar ke kecil, berikutnya dari kecil ke besar. Cara mengurutkan bilangan, kita lihat angka, kalau yang ada di contoh itu adalah ribuan. Jadi kita lihat angka di tempat ribuan, yaitu ada angka 4, 5, 2, dan 3. Nah, kita urutkan. Yang pertama dari besar ke kecil dulu. Nah, kita lihat ribuannya. Kalau mengurutkan bilangan, kita lihat ribuan. Ya, angka 5, jadi 5.000 terlebih dahulu. Berikutnya 4.000, 3.000, setelah itu 2.000. Kecil ke besar. Nah, ya kita tinggal balik yang tadi.
2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Semoga kalian bisa mengurutkan bilangan seperti contoh. Nah, ingat, kalian bisa melatih diri kalian di rumah ya. Genap ganjil, kemudian nama bilangan, lambang bilangan, yang tadi mengurutkan bilangan. Nah, ada bilangan loncat. Nah, bilangan loncat seperti contoh ini. Ada angka 50, 100, 150. Nah, ada bilangan yang kosong di situ. Nah, kita ditugaskan mengisi bilangan kosong itu. Nah, dilihat dari polanya ini termasuk bilangan loncat ditambah 50. Jadi setelah 150 itu tambah 50, jawabannya 200. Berikutnya contohnya ribuan. Ini ada 1000, 2000, 3000. Nah, ini lihat dari polanya ini ditambah 1000. Nanti kalian lihat polanya, tambahnya udah pasti sama nanti. Jadi 4000. Mudah-mudahan dengan contoh tersebut kalian bisa mengerti tentang bilangan loncat. Berikutnya tentang nilai tempat bilangan. Nah, nilai tempat bilangan ini yang sudah kalian pelajarin ya, Pak Guru ingatkan kembali, ada dari satuan yang paling belakang, puluhan, ratusan, ribuan, nanti ada puluhan ribu, ratusan ribu. Nah, ini lihat angka 3-nya, dia nilai tempatnya adalah satuan. Berikutnya 7 itu puluhan, ya 6 itu ratusan ya, ratusan. Berikutnya 4 itu nilai tempatnya adalah ribuan. Ini nilai tempat namanya ya, Pak Guru isi yang ketiga. Nah, ini di puluhan ribu. Nah, yang sudah Pak Guru tulis ini namanya nilai satuan. Nanti ada sampai ratusan ribu. Berikutnya nilai tempat, nilai angkanya sekarang. Nilai angka 3 pada satuan itu nilainya 3. Kalau puluhan, angka 7 itu nilai angkanya 70 ya. Berikutnya angka 6 itu nilainya 600, angka 4 nilainya 4000 kalau dia tempat ribuan. Berikutnya 3 itu di puluhan ribu, jadi 30.000. Nah, kalian tidak boleh bingung antara nilai tempat dan nilai angka. Kalau nilai tempat itu pakai kalimat satuan, puluhan, dan seterusnya. Nilai angka itu pakai angka. Berikutnya kita lanjut ke penjumlahan. Penjumlahan itu ada 2 cara. Nah, penjumlahan bersusun pendek itu ada yang menyimpan dan tanpa menyimpan. Ini juga sudah kalian kerjakan. Pak Guru mengingatkan kembali, dimana jika ada anak yang masih ragu ya tentang susun pendek tanpa menyimpan dan dengan menyimpan, diharapkan Pak Guru untuk berlatih, selalu berlatih ya, karena kalian belajar di rumah jadi harus mandiri dengan tetap dipandu oleh Pak Guru caranya yang diberikan. Nah, untuk yang susun pendek tanpa menyimpan itu tinggal ditambahkan langsung, tidak ada yang disimpan. Ini yang dengan menyimpan, kalian bisa lihat urutan kerjanya. Kita mulai jumlahkan dari yang satuan. 8 tambah 7 itu 15. 15 kita tulis satuannya 5, puluhannya simpan di atas di puluhan berikutnya. 6 tambah 6 itu 12 ditambah 1 jadi 13 ya. Mudah-mudahan kalian sudah mahir di penjumlahan. Berikutnya kita beralih ke pengurangan.
pengurangan susun pendek itu ada yang dengan meminjam dan tanpa meminjam. Yang pertama, tanpa meminjam, jadi pengurangannya sudah bisa langsung dikerjakan. Berikutnya nanti ada dengan menyimpan, karena nanti pengurangannya itu tidak bisa langsung dikurangkan, harus meminjamkan ke angka di depannya. Contohnya 6.543 dikurang 1.202. Nah, ini bisa langsung dikerjakan. 4, 5 kurang 2, 3, 6 kurang 1, 5. Udah selesai dikerjakan. Biasanya yang ada kesulitan, kendala di sini dengan meminjam. Bagi yang sudah mahir, Pak Guru ucapkan terima kasih sudah belajar ya. Nah, yang belum bisa ikutin cara Pak Guru. Caranya bisa isi coretannya, mana yang dipinjam tambahin 1, kayaknya 0 kurang 6 itu nggak bisa, jadi kita pinjamkan di depannya 1 ya, jadi 10 itu tadi. Berikutnya ada bilangan dalam bentuk panjang. Nah, ini juga sering muncul di kelas 3. Bilangan dalam bentuk panjang, kita disuruh menguraikan dalam bentuk panjangnya. Karena kita sudah belajar nilai tempat bilangan, jadi kita sudah tahu itu 4.000, karena 4 itu di ribuan jadi 4.000, 5 itu di ratusan jadi 500, 6 itu di puluhan jadi 60. Nah, 0 itu di satuan, cukup tulis 01. Berikutnya 1.308, 1 itu di ribuan jadi 1000 ditulis, 3 di ratusan, 0 di puluhan, 8 ya di satuan, jadi cukup tulis 8 saja. Ya, untuk bilangan cukup sampai di sini. Nah, hari Senin depan kita akan lanjut ke perkalian. Anak-anak dimohon untuk menghafalkan perkalian ya.